Ini adalah salah satu upacara yang sangat sakral sekali yang ada di Bali Utara. Tepatnya tuh berada di Desa Kubu Tambahan. Yang saya rasakan ya, bulu saya merinding di belakang rumah. Yang membuat sakral upacara ini adalah ketika pelinggih atau syarat-syarat itu dijalankan di jalan raya, itu tidak boleh ada yang namanya kendaraan yang dihidupkan atau dinyalakan, dan juga pengendaranya harus turun dari kendaraan tersebut. Oke, yang saya perhatikan di sini ya, masyarakat yang ada di jalan itu pada menunggu, guys. Jadi lokasinya itu ada di sebelah sana, di Pura Dalam katanya. Yuk kita telusuri ke sana ya, dan juga banyak orang menuju ke sana sekarang. Leganjur dari mana? Ke dalam. Oke, siap. Makasih ya. Dan sekarang saya berada di pertigaan Pura Dalam Puri yang ada di Kubu Tambahan. Nah, jadi di luar itu masih rame banget, guys. Dan sekarang aku mau menuju ke pusatnya ya. Katanya jarak dari jalannya menuju ke pusatnya itu sekitaran 600 meter. Nggak mau kemana? Mau ke apa namanya? Penginapan. Oh, penginapan. Tak kira keburuannya. Ternyata saya salah nanya, guys. Oke, di sini ada air standby ya, soalnya ya persiapan. Penginapan. Oh, di sini ada penginapan, bro. Oh my god, belinya mabuknya sini dia. Beberapa rumah yang saya lihat di sini, mereka itu menaruh air di depan rumah untuk diberikan kepada masyarakat yang ikut di dalam upacara ini. Soalnya jarak yang ditempuh itu lumayan jauh banget. Saya lihat orang-orang udah pada balik ini. Oke, karena saya penasaran nih di mana tempatnya, kita akan cari aja. Tempatnya masih dekat nggak? Sejauh. Sejauh, lagi berapa ratus meter kira-kira? 2 kilo ada, 2 kilo. 2 kilo lagi? Oke, kalau dilihat dari sini ya, kayaknya mereka udah jalan ke sini ya. Bener nggak? Bener nggak? Udah jalan ya? Udah. Jadi ceritanya begini, upacaranya mulainya jam 8 pagi. Ketika aku hampir sampai di tempat lokasi, itu sekitaran jam 8.30. Jalan ring Pura, Dalam Puri, menuju Giantar, Manarain Rajang, Selamat Sarang Sami. Ini bendera apa di bawah? Ini beneran. Bendera ya? Bendera Dalam Puri yang saya perhatikan itu ada tulisan luar negeri. Kalau nggak salah tulisan Jepang. Soalnya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Jadi sampai pertigaan mereka akan menyebar sesuai petunjuk ide masing-masing. Dan di sini udah rame banget ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan di belakang saya udah rame banget yang menunggu. Majapahit siap. Majapahit siap. Iya. Mantap. Hari ini semangat menjaga, semoga hidup dalam dan dengan baik. Rayu, rayu. Dan inilah yang terjadi ketika pelinggih itu sampai di pertigaan jalan raya. Kanan apa kiri nih? Boleh aja. Boleh aja. Di dalam upacara ini itu ada sekitaran 22 pelinggih. Ada yang menuju ke sebelah barat dan ada yang menuju ke sebelah timur. Jadi di dalam upacara ini itu tujuannya adalah ke pura penyusuan yang ada di Desa Kubu Tambahan. Nah, untuk pelinggih yang menuju ke sebelah barat, mereka itu akan singgah-singgah ke pura-pura yang berbeda-beda. Setelah mereka singgah ke sana, mereka akan balik lagi ke pura penyusuhan. Saya ikut di sebelah kanan aja nih ya. Dan sebelah kiri saya nggak tahu kemana itu. Oke, yang satunya tadi udah menuju ke sebelah sana ya, sebelah kanan, tapi nggak tahu kenapa dia balik lagi tuh. Beli, mau kemana nih? Mau ke Singaraja. Singaraja.
Oke. Jadi belinya ini tahu ya, motornya harus dimatiin ya? Ya, Udah tahu ya? Oke, udah tahu. Untuk jarak yang ditempuh dari tempat awal menuju ke tempat tujuan itu sekitaran 4,1 kilometeran. Kalau kita jalan kaki itu kita akan memakan waktu sekitaran 46 menitan. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan, kita akan menghabiskan waktu sekitaran 9 sampai 10 menitan. Ibunya ini kuat banget loh bawa itu loh. Kan? Wih, hebat ibunya nih. Where you come from, sir? Australia. Australia. First time see this one? So what do you think? Good. Good. What's your name, sir? Peda. Faida. My name is Upauye. Sekitar lagi 3 kilo lah. 3 kilo? Iya. Oke, siap. Nah, ini bapak polisinya nih udah sigap dia menghentikan kendaraan biar tidak terjadi apa-apa. Karena saya penasaran siapa sih beliau ini yang dipegangi oleh 2 orang, akhirnya saya tanyakan kepada pemangku yang ada di samping saya. Itu kalau di DC itu jurutam yang kolam namanya. Dia harus di depan. Tidak ada yang berani mendahului dia. Harus dia yang paling depan. Kalau bahasa umumnya yang saya tangkap, beliau itu bagaikan pecalang di dunia lain. Jadi beliau itu jalannya paling di depan dan dipegangi oleh 2 orang. Ini jalanannya nggak ada kendaraan cuy, satu pun nggak ada kendaraan yang jalan ya. Wih, banyak banget yang ikut. Dan di sini saya merasa haus banget dan melihat air aqua cuy. Biar nggak beli kita ambil aja yang ini. Pas banget lagi haus-hausnya jalan, ada air di depan kampus 2 Stikes Buleleng. Tidak membuang kesempatan, akhirnya saya meminta satu Ayo saja. airnya. Geng. Gratis. Wah. Ada lagi. Yo, wis. Oh, datang lagi cuy. Kayaknya tadi yang di belakang. Ya, yang di belakang. Sekarang dia maju ke depan. Keren banget. Oke, saya buang di sini aja, Pak. Oh iya, pas banget sampah, mantul. Ini titiang jurusan juragan maksan gede. Nah, niki nyaringin mempeningan ring pura dalam puri, 2 neng wenten karya membuka. Ngentek dingge karya agung mempepade, lantur taur sami sampun memargi yang kemarin nih memargi. Like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Kul-kul udah berbunyi, itu artinya tanda-tanda kita hampir sampai ke tempat tujuan. Ketika kita sampai di tempat tujuan, kita itu disambut dengan tari-tarian. Ketika pelinggih itu sampai di tempat tujuan, beberapa pelinggih itu ada singgah dulu ke pura penyusuan dan juga ada yang langsung ke lokasi tempat upacara. Nah, jadi kita ini yang udah sampai di pura penyusuan ini ya, kita ini menunggu yang lainnya, pelinggih yang lainnya untuk datang ke sini semuanya. Setelah semuanya datang, baru kita melakukan yang namanya persembahyangan. Setelah itu kita akan balik lagi ke pura dalam ya, pura yang di awalnya itu. Keren juga cuy. Saya pertama kali loh naik. Kenapa saya berani? Soalnya ini menurut saya aman ya, tangganya enak dinaikin seperti itu. Yuk kita turun lagi. Oh, ini dari pura dalam Kemaje, Desa Adat Kubutamban menuju ke Segari Agung, Pura Penegil Darmi. Dari mananya lihat Pak, kok bisa tahu gitu? Nah, dari Benderanya? bendera dengan Simbolnya ya? Ada simbol. Dan sekarang saya mengikuti salah satu pelinggih yang baru sampai di pura, kayak gimana sih prosesnya ketika sampai di pura. Jadi pelinggihnya itu atau syaratnya akan ditempatkan seperti ini dan akan disembahyangi. Dan untuk yang ngangkatnya dan yang ngikutin dari belakang itu juga ikut sembahyang di saat itu juga. Dan setelah itu syaratnya akan dibawa lagi ke tempat lokasi upacaranya.
Sambil menunggu syarat atau pelinggih yang belum datang, saya mencoba makanan minuman yang ada di kubu tambahan di saat itu. Beli mie goreng dulu nih, lapar banget bosku. Si Gondrong Si Gondrong dari Jawa. dari Jawa, Pasuruan. Pasuruan. Ketika saya menikmati makanan dan minuman di saat itu, beberapa syarat itu juga datang. Dan pada akhirnya semua syarat berkumpul jadi satu di satu lokasi. Oke, sekarang udah mau hampir jam 4 ya, dan semuanya udah tiba ke sini dia. Hal unik yang saya perhatikan di dalam upacara ini, itu khusus prianya, itu tidak semuanya menggunakan udang putih, tapi juga ada menggunakan udang dengan warna yang berbeda. Jadi setiap warna yang berbeda itu adalah ciri khas dari masing-masing pura. Misalnya yang warna hijau itu dari Pura Suba, warna kuning dari Pura Dalam Puri, warna merah putih itu dari Pura Gare, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih kalau ada yang langgar gitu, apa yang terjadi kira-kira, Pak? Ditabrak langsung biasanya. Itulah alasannya kenapa kendaraan itu dimatikan ketika pelinggih itu ada di jalan raya. Dan di dalam upacara ini itu dipimpin oleh dua ide pedande. Yang pertama itu ada ide pedande Bude Kling dari Tianyar, dan juga ada ide pedande Manuabe dari kubu tambahan, dan juga dibantu oleh para pemangku. Yang membuat saya sedih dan terharu di dalam upacara ini adalah di mana di dalam upacara ini itu menggunakan banyak binatang seperti ada bebek, ada anjing belang bungkam, sapi, kambing hitam, penyu, babi, dan juga ayam. Di mana semua binatang ini itu akan dibawa ke tengah laut dan akan ditenggelamkan. Tapi sebelum itu mereka akan diupacarai terlebih dahulu sebelum dibawa ke tengah lautan dan ditenggelamkan. Jadi inilah tradisi yang ada di Bali. Tega nggak tega, inilah tradisi. Jadi ini ada talinya ya, diikat pakai batu dia. Kasihan dia sebelum pindah alam dia. Hey. Di momen ini saya benar-benar nggak kuat melihat si anjing ini. Soalnya si anjing ini mau ditenggelamkan. Jadi sebelum ditenggelamkan saya akan memberikan sedikit sentuhan kepada si anjing ini. Asik. Oke, jadi ini buat tirtanya ya. Jadi dua botol ini digunakan untuk mengambil tirta ke tengah lautan. Jadi nama tirtanya adalah Tirta Kamendalu. Jam menunjukkan hampir jam 5:30 ya. Di belakang saya ini ada 3 perahu yang akan digunakan untuk ke sana, bawa binatang, banten, gong, dan lain sebagainya. Sekarang detik-detik semua binatang dibawa ke dalam, dan binatangnya mereka akan dibawa ke sini semua ya. Jadi diangkut. Nah, itu tuh. Itu binatangnya. Oh my god. Oh, wah. 1, 2. Ternyata ada orang di belakang saya, cuy. Ide benar. Dalam puri kubu tambahan Buleleng Singaraja. Mari kita semangat. Oke, di sini ombaknya agak sedikit lumayan sih ya, lumayan tenang, tapi lumayan bikin jantungan juga. Oke guys, kita udah mau hampir sampai, dan cuaca hari ini bagus banget ya, cerah banget, dan mataharinya sunset pokoknya top banget deh. Ini bakti yang paling besar ini. Iya. Coba lihat sekarang. Ya. Apa yang dibuang? Oke, penyu dibuang. Oke. Woi, jujur tahu. Oh, luar angin. Bu. Bantene malu ke? Penyuni bu luar angin lagi. Bantene malu. Beli, hati-hati beli, pegangan beli. Oke. Bye kambing. Yo, bagus. Aduh, Kambing lebaran kambing, cuci kambing. Ini kambing. Oke, saatnya kita kembali ya. Semangat untuk Bapak yang tukang potret. Dan pada akhirnya kita sampai di pesisir pantai, dan sekarang kita balik lagi menuju ke Pura Dalam. Oke, di belakang saya itu lagi melakukan persiapan ya. Dan di belakang saya ini, ramai banget bro, kayaknya ada sesuatu pokoknya. Kita lihat saja. What?
aku nggak tahu kemana dia. Oh, Tuhan. Oke, yang lainnya ada normal aja ya. Oke, balik. Nah, yang lainnya itu menuju ke arah air sana ya, bro. Ya, yang lainnya nggak tahu dia kapan balik lagi nih. Oh, bro, dia ke sana lagi, bro. Ya elah. Tadi dia kan habis ke sana, terus ke sana lagi. Yang sisanya ke sana katanya Puncak Batu. Nggak tahu kemana tuh ya. Aduh, kemana ini? Oh. Tadi saya lihat syaratnya ke sana tuh berapa lah? 3 pelinggih. 3 pelinggih. Oke, karena mereka 3 pelinggih itu menuju ke Puncak Batu katanya. Saya rasa itu jauh banget dan saya memutuskan untuk balik saja dan saya akan menunggu di pura yang ada di Kubu Tambahan. Ya, pura dalam puri. Oke, sekarang udah hampir jam 12 tuh. Oh, lagi Rayu Pak Seger. Asik. Selamat. Ini ke Petare. Bapak sebagai wartawan saya siap untuk kerahayuan dan tunas kerahayuan. Asik. Mantap. Sukses semua. Siap. Sekarang udah jam 6:30. Udah gelap banget sih sebenarnya. Ketika kita berada di pertigaan yang ada di Kubu Tambahan, itu banyak hal yang terjadi. Ada syaratnya menuju ke barat lagi dan ada yang ke Rauhan. Yang saya rasakan ya, bulu saya merinding di belakang, bro. Nggak tahu kenapa. Yang saya rasakan di sini itu masyarakat Kubu Tambahannya semangat banget. Oke, di belakang saya ini adalah lokasi pura dalam puri. Sekarang itu udah jam 11 malam dan masih ada satu lagi yang tersisa yang belum sampai di pura. Oke, di belakang saya ini yang terakhir ya, dan sekarang udah jam 12:13 menit. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan budaya dan tradisi yang ada di Bali guys, bantu like dan subscribe. See you next video. Bye bye.